وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح كتب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى أرواح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح سيد الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 284. Ya Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagi yang kedua, masalah binasanya harta dan faedahnya harta. Bahagi yang kedua, membelanjakan harta kepada orang lain, maka yaitu ada 4 perkara. Pertama, sedekah namanya. Kedua, maruah. Maruah ini menjaga kehormatan lah. Ketiga, wiqayatul irdi, yakni membelanjakan harta kepada orang lain. Wiqayah ini kepada orang lain secara umum. Kada pilih orangnya lah. Karena memeliharakan harga diri. Wiqayah itu menjaga harga diri. Jadi itu bebas, sugihkah, hebatkah, boleh. Nah ini cara menggunakan harta kita supaya kita tepat sasaran kita membelanjakan harta. Jadi ada aturannya dalam syariat. Yang keempat, ujrah. Ujrah itu bahasa Arab, bahasa kita upah lah. Dalam bahasa Arab istikhdam, kita menggunakan tenaga orang lain. Apa aja pekerjaan kita apabila kita menggunakan tenaga orang lain, itu ada ujrah. Di situ ada akad waktu. Nah itu yang paling penting dijaga. Nah, karena kita memakai pikiran dan tenaga orang lain. Ini kada boleh lebih, kada boleh kurang. Nah, dari akad waktu yang ditentukan kerja, yakni membelanjakan harta karena memberi upah orang yang berkhidmah akan dia, yang ada punya pekerjaan. Adapun membelanjakan harta di dalam berbuat sedekah itu, maka yaitu beberapa pahala yang banyak seperti yang tersebut di dalam bicara memberi sedekah dahulu itu. Adapun membelanjakan harta di dalam muruah, maka yaitu membelanjakan harta kepada orang yang kaya
dan orang yang mulia di dalam menjamu akan mereka itu dan memberi hadiah akan mereka itu dan barang sebagainya. Maka yang demikian itu beberapa faedahnya di dalam agama. Karena sebab berjamu-jamuan itu jadi jinak orang yang muslim antara muslim dan membaikkan hati, membersihkan Kalau kita nih sering memberi orang nang mustahik, nang berhak, hati kita tuh lembut jadinya. Tapi kalau kita jarang memberikan kepada orang lain, keras hati kita. Jadi cara diantara ibadah perilaku kita untuk melembutkan hati, kita sering memberikan kepada orang yang berhajat, bagi orang yang mampu. Itu diantaranya untuk melembutkan hati. Karena bila ketujuh memberikan harta kepada orang lain atau bentuk apapun, berarti hati kita sudah masuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Dan itu kada usah menunggu sugih. Nah, kalau kita mau malah melatih menurut kemampuan. Setiap Jumat penasihat sebungkus nasi bungkus diberikan. Siapa yang dituju? Banyak orang kada lebih pintar sini, ya Allah nang berjalan. Itu jangan bisa berusaha. Kita menjadi wakil Allah bila memberi orang maka itu. Itu tugas-tugas orang yang punya duit. Karena kada bisa begawi. Kapurun kita aja lagi kita kadang bari kelaparannya. Nah, jangan dikira memberikan orang yang kada pintar akan sebagai itu pahalanya kada benar. Sebab itu amanah dan tugas orang-orang yang punya akal. Jangan sebaliknya kita memandang mereka itu menghina itu berat dosanya. Karena mereka itu munculnya ke dunia bukan kehendaknya, maka itu semuanya itu karena kudrat dan iradah Allah. Kayak apa aja, jeleknya kayak apa aja, bungulnya itu bukan kehendaknya, tapi kehendak Allah. Kalau Allah akan menghendaki, lahir matinya. Kenapa ini muncul? Berarti Allah menghendaki itu supaya orang yang berakal paham. Itu maksudnya. Nah, cuma kita kadang-kadang itu memandang, bahkan memandang menghina. Nah, itu berat dosanya itu. Sama menghina sang penciptanya. Kita binatang jangan boleh menghina, apalagi manusia. Itu yang perlu kita renungi. Itu ibadah yang cepat ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada beribadah yang lain yang menjadi sombong kita. Banyak berkebijakan tapi bangga, ujub, riya. Lebih baik nang kayak itu aja. Nah itu diantaranya jalan tarekat orang melatih hati husnul zan terhadap semua manusia. Nah ini gunanya harta kita itu dua aja, kita nih ibadah harta dua aja. Dan dua tuh di dalam Al-Quran sering dikatakan anak dibudidayakan ke dunia, ya kan? Harta ibadah, menyesal tapi sudah di dalam kubur, kada bakalan lagi kawan. Coba lihat contoh-contoh dahulu. Ada seorang pelacur, karena nurnya ada dalam hati ingin kepada Allah, memberikan minum kepada anjing sedang dapat rahmat, diampuni dosanya. Ayo, mun kita kata pikiran makan anjing itu binatang. Makanya binatang itu kan ada 10. Kalau masuk surga termasuk anjing kahfi ya, kalau rumun kahfi itu menjaga orang-orang saleh. Ada yang membunuh 99 sampai 100 karena nurnya ada ingin kepada Allah bujur-bujur. Kada sawat ba'amal hendak tulak kampung bertobat sejengkal aja sibran dah habis itulah. Sibran itu sejengkal banyak menuju kepada kampung yang ingin bertobat dapat rahmatnya. Kada sempat ba'amal, cuma kekuatan nur dalam hatinya ingin berjumpa dengan Allah. Nah, jadi amal-amal tuh kadang-kadang kita dianggap disitulah ridha
Wah, kadang-kadang maksiat yang kecil tapi pada saat itu murkanya Allah. Ini nang kada tahu kita nih, nang dua macam tuh ada tahu. Jadi mur'ah tadi orang membelanjakan harta di dalam mar'ah, maka yaitu membelanjakan harta kepada orang yang kaya dan orang yang mulia di dalam menjamu akan mereka itu dan memberi hadiah akan mereka itu dan barang sebagainya. Tujuannya, maka yang demikian itu beberapa faedahnya di dalam agama, karena sebab berjamu-jamuan itu jadi jinak orang yang muslim dengan orang muslim yang lain dan membaikkan hati, itu tujuannya. Dan tiada dapat murah hati melainkan dengan berbuat kebajikan kepada orang lain. Kadang-kadang kalau kita sulit untuk mengeluarkan nikmat yang ada pada kita untuk memberikan kepada orang lain, itu sulit untuk hati kita bisa lembut. Nah, dan lagi berjamu-jamuan itu beberapa pahalanya yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, seperti yang tersebut bicaranya itu di dalam bicara menjamu tamu. Nah, menjamu tamu termasuk nang 5 macam bersegera kata Rasulullah. Ada 5 macam nang kada boleh ditunda. Tamu itu kalau sudah datang ke rumah sekurang-kurangnya ada aqua di atas meja, itu sajian yang pertama. Sajian yang pertama itu menurut kemampuan kita, jangan dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 5 macam nih hadis Nabi. Kita bersegera kalau berbuat dosa itu bertobat, jangan ditunda. Kalau kita berbuat dosa sadar langsung bertobat. Kalau pina mati. Wabadiru bitaubah qablal maut kata Rasulullah. Segera bertobat apabila kesalahan sebelum datang mati. Yang ketiga, apabila ada orang meninggal jangan ditunda-tunda lagi. Segera dilaksanakan. Kada ada istilah hadang-bahadang tuh ada. Nah ini sunnah Nabi nih. Kita ini banyak ini terlanggar. Hakun aja sayang seharian semalaman, siapa yang dihadang? Jangan yang dihadang dicagar maringanakan dalam kubur orang lebih. Itu bagian sunnah Nabi yang 5 macam itu. Jadi kalau sudah siap, segera laksanakan. Apalagi orang ini orang soleh, ini hendak benar berjumpa dengan Allah. Nah, jadi orang yang menunda-nunda nang alasannya kada tepat itu khilafus sunnah, menyalahi perintah Rasul. Berapa tadi sudah? 4 kah? Nang selanjutnya anaknya, apabila anak sudah bisa menyingking, lakian atau binian segera kawinkan. Itu diantara yang kada boleh ditunda lah. Ditunda. Ada 5 macam. Itu hadis Nabi. Jangan beribadah belaju-laju. Nah ini sebaliknya kita. Ini kasih ini gurunya. Kalau ibadah jangan bersegera-segera, cepat-cepat. Karena cepat itu al-ajalu minasyaitan kata Rasulullah. Jangan kayak sembahyang tarawih. Di antara ibadah-ibadah kita nang wajib ini adalah termasuk puasanya nah. Ibadah sembahyang kita nang wajib. Alamat para ulama mengatakan artinya nang banyak berharap kepada Allah diterima apabila sudah sembahyang wajibnya kita rasa rugi apabila kada melaksanakan sunat ba'diyah atau qabliyah. Itu tandanya. Sunat rawatib yang mengiringi sembahyang wajib. Bila kita tenang-tenang, kada ada rasa gelisah, rasa kada rugi, berarti ibadahnya perlu dipertanyakan. Karena ibadah mahdah nang wajib ini kalau benar, ini akan memanggil ibadah-ibadah yang selanjutnya. Menarik ini. Seperti puasa
Puasa Ramadan kalau sudah selesai, dia akan sakit hati kalau tidak puasa 6. Itu fakta di antara alamat. Itu yang dihutbahkan di masjid tadi. Bila pina koler puasa 6, perlu dipertanyakan puasanya. Karena puasa 6 na sunat nu jawabirul fadhaid, menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada bulan Ramadan. Menambah. Nah, jadi mana belum? Mulai aja sudahnya sebulan Syawal Bang. Waktunya puasa 6 nih. Biar hendak nang tapi ngalih Senin Kamis. Pokoknya di dalam bulan Syawal. Kita pasti yakin kita kadako sempurna ibadah puasa. Mata kita, lisan kita akui. Tapi ada penambalnya ya Rasulullah dengan puasa 6. Memang berat puasa 6 tuh. Setiap yang sunat tuh berat karena kita aja ada banyak. Kalau puasa wajib barataan itu masalahnya. Bila kada dipaksa, warung bukaan sudah, lontong bukaan, ketupat bukaan. Pasti nafsu menagih nasi bungkus, nasi kuning, ya kan? Nah, ini ujiannya, makanya pahalanya ganda. Bila kawan itu sama dinilai puasa setahun nilai pahalanya. Kita nang Tuhan nih Pak, nang penting benar ya kan? Amat penting kita nih, nang umur sudah 65, parak 70, nah lagi sanggup kita lah. Dan demikian lagi memberi hadiah itu beberapa pahalanya yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW seperti yang tersebut dahulu itu. Tetapi berjamu-jamuan dan memberi hadiah itu tiada dinamakan sedekah. Karena tadi umum kalau sedekah itu khusus fakir miskin. Innamas sedekah tu lil fuqara wal masakin itu. Tapi kalau ada orang sugih, ada orang mulia, itu namanya hadiah. Karena sedekah itu yaitu membelanjakan harta kepada orang yang muhtaj. Artinya orang yang sangat berhajat akan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang fakir miskin. Para sahabat tuh kalau ada acara, misalnya ada pembacaan atau membaca syair, imbahnya itu pasti makanan. Itu para sahabat. Dan Nabi masih ada, pasti ada jamuan. Nah itu, jadi hati itu lembut. Jadi akrab para sahabat tuh pasti ada jamuan, walaupun sekedarnya jamuan itu atau snack biasa, tapi ada jamuan. Kita masuk nih lah, untung benar lah, ya kan? Cuma berat, nafsu kita duitnya ada aja duitnya, cuma ujiannya berat. Adapun wikayatul irdi, yakni memeliharakan kemaluan atau harga diri itu, yaitu membelanjakan harta kepada orang yang berkehendak mengganggu kita, memalu diri kita, atau membelanjakan harta kepada orang yang berkehendak menjahati akan kita. Maka yaitu seperti memberikan harta karena menolakkan daripada orang yang berkehendak mencela akan kita, atau kepada orang yang berkehendak memalu akan kita atau barang sebagainya, atau memberikan harta kepada orang yang berkehendak berbuat kejahatan akan kita supaya tertolak kejahatan itu daripada kita. Karena sekalian demikian itu memberi faedah pada agama, yaitu menolakkan orang yang berkehendak berbuat maksiat akan kita. Dan yang demikian itu banyak pahalanya. Karena sabda Nabi SAW, ma waqa bihil mar'u irdahu kutibalahu sadaqatun. Rasulullah bersabda,
Artinya sesuatu yang memeliharakan dengan dia sesuatu itu atau harta maksudnya akan kemaluan atau harga diri manusia, maka yaitu disuratkan yang diberikan itu kepadanya akan sebagai pahala hadiah atau sedekah. Nah, jadi kita untuk melembutkan orang yang pernah menyariki kita tuh boleh dengan memberikan harta. Boleh. Kada salah kita. Karena menjaga inya agar inya itu jangan maksiat wan kita. Kalau terjadi inya mengganggu kita, kita melawan, kan terjadi kedua-duanya maksiat. Artinya disayangi inya tuh. Dijinaki dengan harta. Apalagi nang bakal kawan gitu anak-anakan kita, dangsana kita, jangan dimusuhinya. Inya akal agamanya kurang. Itu sebabnya Allah menyuruh itu kita jangan melawan nangka itu jar Allah Ta'ala. Nah, itu Allah menyuruh wa'arid anil jahilin, kata Allah. Khuzil apwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, itu Al-Quran. Berpalinglah kamu dari orang-orang jahil agama. Orangnya cerdas saja cuma agama kada paham. Lalu pangarasan, lalu panyarikan. Jangan dilawani. Bila kita lawani sama. Itu harus kita sadarkan. Jangan dilawani karasinya nya kada paham agama. Nyempuknya nafsunya tuh pada kesat apa. Nah, itu banyak terjadi di kalangan kita badang sana anak-anakan karena berhiri dangkit. Seperti pahala memberi sedekah dan lagi dengan dia menolakkan daripada cemoohan ya akan dia oleh orang tersebut. Adapun upah tadi, ujratul istikhdam itu bahasa Arabnya, upah terhadap orang yang bekerja dengan kita. Nah, ini kita perlu tahu, nah, supaya kita jangan ada permasalahan antara orang yang bekerja dengan kita, supaya terjadi reda bare reda. Maka yaitu memberi upah akan orang yang berkhidmah atau orang bekerja dengan pekerjaan kita, karena segala amal yang berkehendak kepadanya oleh manusia itu, maka yaitu amat banyak. Orang hendak bekerja mencari gawe itu sekarang ini banyak lah, karena kurangnya lapangan pekerjaan, banyak yang menganggur. Jadi kalau kawa membawa orang tuh untung benar sudah, untung benar. Ini ngarannya jar Allah Ta'ala, ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah atas berbuat baik dan berbuat apapun, yang penting pekerjaan itu halal. Jadi masuk ke situ ayatnya. Dan jikalau ia mengerjakan akan yang demikian itu dengan sendirinya, niscaya kebanyakan waktunya itu sia-sia. Lagi susah ia menjalani akan jalan akhirat itu. Nah, kalau kita tuh ada gawean, kita gawe sorangan, pasti kita kada kau fokus beribadah. Itu pasti sudah kada sanggup kita. Nah, untung nang kita gawe ini kita dapat hartanya, kita kau membelajarkan secara sesuai dengan aturan Allah dan contoh Rasulullah, itu untuk berhimat kita begitu, tapi cara mengimpakkan itu sesuai kada apa-apa. Harta itu menolong kita. Tapi biasanya kalau kita lapah ini agak berat sedikit. Tak pikir lapahnya tuh nah oleh karena itu jadi kita kalau memperkerjakan orang lain, maka kita harus adil, terutama akad waktunya dijaga. Jam 8 jam berapa selesainya? Itu penting. Supaya jangan tamakat waktu orang yang bekerja. Kalau lebih itu artinya lembur. Karena ini yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasul itu banyak punya khadam.
Tenaga kerja tuh banyak yang bekerja Sidin. Dan tenaga kerja Nabi ini, khadam Nabi bukan hanya banyak doang yang salah begawi. Jak ibarat di dapur tuh rancak aja piring tuh pecah. Nah itu, lah. Kadarnya pekerja tuh bisa aja membuat salah. Nah ini ujian naon kita. Nabi kada pernah berucap kalau anak buah nang katu, kada hati-hati kada mematakannya mak, kada dana itu bahasa kita, kada mau Sidin. Mungkin kena di sini kita akan bertemu itu kisah itu lah. Ini jadi ketiga kalau nih ada kena. Nah itu contoh cara memperkerjakan orang di usaha kita. Harus dijaga kalimat kita jangan sampai menyakiti orang yang bekerja dengan kita. Karena kalau kita pikir-pikir kita berhasil tuh karena inya. Ya ada kita tadi kawan berkisah di Pamoros nih. Nah, ini ada kisah fakta. Orang Pamoros ini begawian orang Cina. Aku jadinya ikam ini 20 tahun lah begawi sudah. Gara-gara ikam ini begawi aku nih rezeki luar biasa naik. Maka ikam pilih terapil apa yang paling ranang ku ubrahakan ikam. Tapi saya kongja. Nah orang tuh aja carinya nah sampai 50 juta. Kada apa-apa pun yang cari aja. Berangkat. Orang Cina tuh merasa bersyukur apa usahanya ini naik luar biasa. Orang kita jarang tapi kira gitu ya kada. Nah, itu orang Cina bersyukurnya ada orang bekerja tuh nah. Artinya naik rezeki berarti orang ini kan jujur orang ini. Jadi kada boleh kita menghinakan pekerja itu karena inya itulah jadi kita terangkat ekonomi kita. Karena kita kada kawa menggawi saurangan, kada kawa. Waktu tersita. Iya, nang bah magrib petemang gula tuh gara-gara saurangan tuh kada tahu di waktu. Kada cukup waktu. Dan jikalau ia mengerjakan akan yang demikian itu dengan sendirinya, niscaya kebanyakan waktunya itu sia-sia, lagi susah ia menjalani akan jalan akhirat, yaitu berpikir dan berzikir itu kada kawa. Dan keduanya itu yaitu amal yang terlebih tinggi bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat. Bertapakur dan berpikir itu adalah jalan yang terbaik untuk menjalani jalan akhirat. Maka jika ia mengambil akan harta sekedar memberi upah bagi orang yang berkhidmah akan dia, seperti membeli makanan dan memasak akan dia dan menyapu akan rumah, dan mengupah akan orang yang menyuruh akan kitab yang berkehendak ia akan dia, artinya menulis kitab atau menjilid kitab. Ini mungkin guru-guru maksudnya dia lah. Nah, maka dengan demikian itu dapat ia berzikir dan berpikir, dan dapat ia menuntut ilmu yang memberi manfaat dengan ada tenaga yang mengerjakan. Maka adalah harta yang diperbuat upah seperti yang demikian itu, yaitu yang dipuji oleh syariat kita, yang memberi faedah akan agama. Nah itu untungnya lah. Bahagian ketiga yaitu harta yang diberikan kepada orang yang tertentu tetapi hasil dengan dia kebajikan yang umum, seperti membuat masjid dan membuat jembatan di dalam negeri dan membuat tempat khalwat bagi orang fakir atau ahli ibadah atau ahli sufi, dan membuat wakaf dan barang sebagainya. Maka yang demikian itu beberapa dapat kebajikan di dalam agama dan beberapa dapat pahala akhirat, seperti yang tersebut pada bicara berbuat wakaf yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dahulu itu. Inilah segala faedah harta itu. Itu harta yang memberi manfaat. Adapun kebinasaan harta, nah ini nang binasa harta nila nang kada digunakan untuk jalan kebajikan. Maka yaitu dua bahagi pula. Pertama, kebinasaan di dalam agama. Harta itu bisa berkaitan dengan agama binasanya.
Kedua, kebinasaan di dalam dunia. Adapun kebinasaan harta yang di dalam agama itu, maka yaitu 3 perkara. Pertama, bahwasanya harta itu membawa kepada berbuat maksiat. Jelas sudahlah. Karena syahwat, maksiat itu karena syahwat manusia itu sangat menuntut kepada berbuat maksiat. Macam-macam tuh lah. Judi online, termasuk tuh lah. Narkoba. Hah? Sama aja. Nah, niatnya hendak menambahi, padahal di putihnya. Ini banyak kejadian nih lah, bukan ini kawan berkisah, bukan hanya para pejabat nih, judi online nih. Kalau ada gampangan, asik, ini nah. Maka dikenakannya sampai 500 juta. Nih nang asik. Dan jangan ada kita lah. Kadang kalau ditangkap-tangkap nih tuh barangnya ada. Ini nang merajalela sekarang kita di kampung-kampung masyarakat. Mulai seribuan nang diserapnya di masyarakat tuh, makanya kakanakan nang tuha seribuan. 1000 tuh berapa ratus? 500 kah? 900 kah? Bayangannya. Makanya 2 tahun ini kada bagus banih ini bilang merata di masyarakat tuh kayak itu. Nyarami, tapi ada juga nang karena kena pelakana tuh tumbur di warung tuh babar. Datangan. Nah itu fakta sudah maksiatnya lah. Adapun kebinasaan harta yang di dalam agama yaitu 3 perkara. Pertama, bahwasanya harta itu membawa kepada berbuat maksiat karena syahwat manusia itu sangat menuntut kepada berbuat maksiat. Dan harta itu menolongi akan dia di dalam berbuat maksiat. Jadi nikmat Allah itu digunakan untuk maksiat, itu namanya kufur nikmat. Banyak bukan hanya hartanya aja, otaknya kufur nikmat. Berpikirnya tuh tangannya mengetik HP-nya kufur nikmat juga tangannya. Otaknya, matanya melihat apa-apanya tuh semuanya itu jadi kufur nikmat karena semuanya membantu untuk berbuat maksiat. Kada tahu orang ajannya. Asik tuh. Nah, bersalahan orang yang tiada baginya harta, maka barangkali tiada jadi ia berbuat maksiat itu. Dan maklum bahwasanya berzinah dan minum arak itu dengan barang sebagainya itu tiada dapat ia melainkan dengan harta, dan yang demikian itu membawa kepada binasa agama. Nah itu yang pertama, harta tadilah. Yang kedua, bahwasanya harta itu membawa kepada bersedap-sedap dan bersuksaka di dalam sesuatu yang mubah, dan yang demikian itu membawa kepada martabat yang kekurangan di dalam agama. Boleh, tapi itu akan membahayakan. Duit banyak, fasilitas ada, mobil ada, sudah hendak maghrib tuh kan. Ini cagar tertinggalkan sudah maghribnya. Orang ajannya bisa ada di warung, bisa ada di mall. Ini kufur nikmat. Nah itu yang disebut dalam surah Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran fil hayatid dunya wa hum anil akhirati laghafilun, kata Allah. Ini contohnya orangnya kaya, awaknya sehat, fasilitas ada, cuma inya kehidupan akhirat itu kada ada keyakinan. Inya nang diyakininya nang harta di hadapannya, fasilitasnya awak sehat, ya teh nak maghrib tulakan, seperanakan. Kalau bangga berpikir ibadah kada ada. Itu dibawa wahum anil akhirah, bujur-bujur kada ingat tahun akhirat kalimatnya tuh. Wahum anil akhirah kada ingat bujur, padahalnya haji dah orangnya. Beriman aja, cuma karena awak sehat duit banyak kada yakin lagi dengan kehidupan akhirat. Lihat surah Rum ayat 7. Itu ceritanya. Makanya dibawa dengan kalimat kata kerjanya fi'il muda. Fi'il muda itu artinya istimrar, continue, terus menerus, seperti itu. Coba lagi dicabut oleh Ta'ala bakal kajutan, hanya sadar. Sampai kah?
Karena tiap-tiap orang yang gemar bersuka-suka dan bersedap-sedap itu sangat berkehendak kepada harta. Dan berkehendak kepada harta itu barangkali jadi riya dan jadi munafik. Dan membawa kepada berkelahi dengan orang karena merebut akan harta itu. Dan barangkali jadi mengupat akan orang. Dan jadi takabur atas seseorang. Dan barang sebagainya daripada beberapa maksiat yang batin yang jadi daripada gemar kepada harta itu. Jadi banyak sebabnya, banyak masalahnya kalau sudah kayak itulah. Sampai kah? Belum ajan kalau belum lagi lah. Hah? Adapun orang yang ada sertanya itu harta sekedar makan sehari semalam itu, maka sejahtera ia daripada segala maksiat yang tersebut itu. Karena kau tulak, bisi mobil kadada, awak kegaringan, nyalah. Karena kawanya tulak-tulak. Maka adalah harta yang jadi obat itu, yaitu diambil akan dia sekadar yang menguatkan berbuat ibadat. Dan yang lebih daripada itu maka dibelanjakannya kepada berbuat kebajikan. Dan yang lain daripada yang demikian itu, yaitu jadi racun yang membinasakan agama. Nah itu, apabila harta tadi sudah melalaikan kita kepada Allah, itu semuanya menjadi racun. Dalam Al-Quran apa? Kita bersyukur kepada Allah itu apa? Surah Luqman, kalau pada salah lah, ayat 7 lah. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, kata Allah. Nangaran bersyukur Allah itu apa tafsirnya? Sembahyang 5 waktu, itu tafsirnya. Ikan itu jangan bersyukur aku itu bukan ibadat yang lain yang dikerjakan, tapi sembahyang kamu 5 waktu itu, nah itu nang buktinya bujuk-bujuk bersyukur aku. Kalau sembahyang 5 waktu tertunda tanabat gawean amaliyah yang lain, nol hasilnya. Karena sembahyang 5 waktu itu fasilitas amal yang lain. Yang kedua, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Karena ridanya orang tua itulah yang ditunggu oleh Allah. Bagaimana kalau sudah meninggal? Nang meninggalnya lebih kita perhatikan. Munyakawa dikirimi setiap detik dan saat. Itu kalau kita baca surah At-Taubah ayat 105 dalam kitab Syarih Ibnu Katsir, luar biasa. Karena orang-orang dalam kubur itu selalu meminta kepada Allah. Sebagaimana orang-orang kafir minta diringankan hukuman. Tapi doa mereka itu tidak berfungsi karena sudah dalam kubur. Sampai orang tua kita tuh kalau kita tuh maksiat berdoa kepada Allah. Ya Allah jangan dimatikan anakku ini supaya anakku sadar dan berbuat taat kepada kamu. Itulah ucapannya dalam hadisnya. Tapi dua orang tua dalam kubur kada berfungsi. Tetapi bila anaknya berbuat baik, maka Allah yang memberikan berkah kepada anaknya yang berbaik. Itu surah apa? Surah At-Taubah ayat 415. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasutaradduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ayat-ayatnya. Itu hanya satu tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang kita memberikan apa? Kiriman kepada kedua orang tua. Nah, ini barangkali sampai sini dulu. Nah, jadi kita jangan sampai pernah lalai dengan kedua orang tua. Nah, jangan sampai pernah lalai apalagi sudah meninggal. Karena kita ini kan bagian sidin, bagian abah, bagian mama, ya kan? Banyu abah, banyu mama. Walaupun hartanya kada ada yang diwaris, kita ini sabigian nampun sidin. Orang tahu rasamnya tuh macam-macam lah, ada di otak, ada macam-macam abah, mama. Insya Allah orang yang selalu ingat dengan orang tua hidupnya nyaman. Nyaman sini bukan sugih lah, jangan dikira sugih, hatinya tenang dan rajikannya tuh ada aja. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita
Sesuatu yang kita dengar, apa yang diperintahkan, kita berniat untuk mengamalkan. Sesuatu yang dilarang oleh apa yang kita baca ini, maka kita berniat untuk meninggalkan. Dan niat kita itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa kita sengaja, lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi ajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Yo.